Да так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Ira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Padepokan Sengkelat, mudah ya caranya, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Apa sih benefit dari bergabung di komunitas? Yang pertama yaitu kita akan banyak membahas ya ilmu-ilmu spiritual dan supranatural, utamanya hal yang berkaitan dengan memaksimalkan tuah dari suatu azimat berkhodam. Yang kedua yaitu kita akan banyak diskon ya, promo. Seperti hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 ada diskon 50% bagi 3 azimat berkhodam, sudah Mbak Ira posting di dalam komunitas. Baik teman-teman semua, seperti biasa sebelum melakukan terawangan ya, Mbak Ira menyampaikan dulu bahwa Mbak Ira tidak tahu ini benda belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktis yang meritualkan siapa ya. Mbak Ira tidak tahu, tidak ingin tahu, juga tidak ingin diberitahu, supaya apa, hasil terawangan tetap objektif. Yang kedua, tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang lain ataupun unsur persaingan usaha, karena Mbak Ira tidak jualan batu. Klien kita malam ini yaitu klien nomor 9979 ya, 9979 Pak Cik dari Singapura yang menerawangkan sebuah batu berwarna merah. Sebetulnya kalau kita bicara benda ya, kita tidak terpengaruh dengan apapun bentuknya. Mau batu, mau kayu, mau logam, mau gelang, mau kalung, mau liontin, mau apapun itu boleh jadi menjadi sebuah azimat berkhodam yang bagus. Ataupun mau kayak bentuknya keris, tombak, pusaka dan lain sebagainya ya, boleh jadi itu adalah replika yang tidak mengandung khodam sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu sudah sering Mbak Ira sampaikan bahwa jangan terpaku pada bentuk atau wujud dari suatu azimat atau pusaka. Kenapa? Karena yang penting adalah esoteris atau kondisi gaibiah yang ada di dalamnya. Apakah benda tersebut mampu memberikan manfaat positif bagi kita atau tidak? Karena jangan sampai ketika kita punya azimat berkhodam gitu ya, atau pusaka-pusaka atau mustika-mustika yang ada, malah bukannya kita mendapatkan manfaat positif, malah mendapatkan dampak negatif. Nah ini yang kita jaga. Kita break dulu ya, ada azan. Jadi itu ya teman-teman, jangan terpaku pada bendanya. Mau bendanya sejelek apapun, sesederhana apapun, seperti batu misalnya, kalau memang dia energi positifnya baik, manfaatnya baik, ya disimpan, layak kita pertahankan, layak kita koleksi. Tapi kalaupun itu bentuknya adalah keris, tombak dengan ornamen-ornamen emas, tahta, bertahtakan intan, berlian yang banyak, tapi kalau dia memberikan dampak negatif ya dibuang aja. Kalau sayang untuk dibuang, dijual juga boleh, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kemudian kita salah menyimpan benda-benda yang energinya negatif, benda-benda yang dampaknya negatif, malah kita simpan karena kita senang dengan bentuknya. Jangan. Yang kita simpan yang energinya positif aja. Kenapa? Karena kehidupan asmara atau pengasihan, kesehatan, ekonomi itu semua bisa hancur ketika kita menyimpan sebuah benda yang tuahnya itu negatif kayak gitu. Itu udah banyak, contohnya udah banyak, dan Mbak udah sering lihat kayak gitu. Baik teman-teman semua, batu merah dari klien nomor 9979 ini Mbak Ira cek dengan beberapa metode ya. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah itu tergantung dari kandungan energi yang ada di dalamnya. Jadi memang dari energi kita bisa tahu banyak hal ya. Apakah kodamnya baru kita miliki atau sudah lama, sering kita akses atau tidak, tuahnya jalan atau tidak. Kemudian apa yang kita lakukan terhadap si kodam, bagaimana kodam merespon, memberikan reaksi kepada aksi yang kita berikan dan sebagainya, itu semua terbaca dari energinya. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 9979 ini Mbak Ira cek juga vibrasi energinya. Nah, energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi energi itu berasal dari alam, alam yang membuatnya terisi ke dalam satu benda sehingga merubah dari karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Benda-benda yang berenergi alam seperti ini seringkali kita sebut dengan mustika ya. Nah, untuk benda dari klien nomor 9979 ini kalau Mbak Ira cek, Mbak Ira rasakan kok Mbak Ira tidak menemukan ada energi alamnya ya. Jadi memang ini patut dicurigai sebagai mustika karena bentuknya adalah batu, ada hiasan-hiasannya dari beras dan sebagainya ya. Ya patutlah kita sebut sebagai mustika. Tapi ternyata ketika kita cek secara vibrasi energi, Mbak Ira nggak menemukan energi alam dari benda ini, sehingga ya ini nggak kita sebut dengan mustika kayak gitu.
Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang manusia punya beragam metode, punya beragam teknik untuk memasukkan energinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu, dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian jadi bertuah. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 9979 ini, kalau Mbak Wira rasakan kok Mbak Wira tidak menemukan ada energi praktisi atau energi manusia di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari khodam. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Mbak Wira membahas itu panjang lebar pada video sebelumnya, ya. Jadi seperti apa bedanya jin dan khodam? Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Itu beda sekali. Karakter energinya beda banget. Jadi kita jangan sampai kemudian hanya melihat, oh benda ini ada makhluknya, ada entitas gaibnya, ada demitnya, kemudian kita sebut itu khodam. Belum tentu, karena jin yang menghuni pada suatu benda belum tentu itu adalah khodam. Dan itu kita sebagai praktis harus paham, harus bisa membedakan mana jin, mana khodam. Nah, pada benda dari Pak Cik nomor 9979 ini Mbak Wira menemukan ada energi dari khodam. Jadi jin yang sudah ditundukkan. Sosoknya wanita, energinya dingin dan menarik. Ini menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam pengasihan, dan pengasihannya agak keras, agak memaksa. Bisa kita sebut juga dengan penundukan gitu. Jadi ada pengasihan dan penundukannya. Penundukan itu kayak memaksa orang lain untuk mudah nurut dengan apa yang kita inginkan, memaksa orang lain agar mudah mengikuti apa yang kita inginkan, kayak gitu. Itu dari gambaran energinya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90 untuk kandungan energinya. Nah, karena kita sudah menemukan nih ada energi khodam di dalamnya, maka kita telusuri lebih rinci, lebih lanjut dan lebih jauh dengan menggunakan metode yang namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda manifestasi atau menangkap tanda-tanda kehadiran khodam, tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam suatu benda bertuah. Sudah Mbak Wira sebut tadi di depan, Mbak Wira mendapati penampakan sosok wanita, ya, bajunya berwarna merah gelap, merah hati. Ini menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah proteksi yang kuat. Kemudian ada ornamen warna biru, ini pengasihan yang kuat. Kemudian merah hati, merah gelapnya ini adalah tuah sihir pikiran, yang mana membuat orang lain ya menjadi mengikuti apa yang kita inginkan, yang Mbak Wira bilang penundukan tadi, ya. Jadi kalau kita gabungkan apa yang kita dapatkan dari penampakan si khodam wanita yang bersemayam dalam benda dari Pak Cik nomor 9979 ini, berarti dia punya tuah proteksi, kemudian pengasihan penundukan, serta sihir pikiran, membuat orang lain itu mudah mengikuti apa yang kita inginkan, mudah mengikuti apa yang kita pikirkan, kayak gitu ya. Ini penundukannya kuat, pengasihan penundukan, jadi pengasihannya itu agak maksa, kayak gitu. Asal khodam dari laut, ini merupakan jin laut ya, ini dark entitas. Dampak negatifnya adalah apabila pemiliknya tidak kuat, maka badannya itu akan terasa berat, bangun tidur akan mudah lelah, tetap capek, kayak gitu. Tapi itu kalau nggak kuat. Kalau kuat tidak ada masalah, tidak ada dampak negatifnya. Tapi kalau nggak kuat, maka itu tadi, badan terasa berat, bangun tidur, udah tidur semalaman tapi bangun itu tetap terasa capek, kayak gitu. Nah, kemudian sifat khodamnya adalah dark entitas tadi ya, dia diritual dengan pakem aliran kiri kalau menurut Mbak Wira. Kemudian apa bedanya dark entitas dengan white entitas? Kalau dark entitas itu dia mau kita ajak ke arah kebaikan dan keburukan sekaligus. Jadi bergantung pada supirnya mau kita bawa kemana, kayak gitu. Kalau aliran kanan, white entitas itu biasanya ya kebaik-baik aja yang dia pilih, kayak gitu. Kemudian untuk usia khodam kira-kira 1800 tahun, itu ya lumayan tua. Batas tua dari ukurannya Mbak Wira itu 3000 tahun. Jadi kalau 1800 itu ya setengah tua, mendekati tua, kayak gitu, dengan level power sekitar 90. Ya, ini pengasihannya kuat, pengasihannya agak maksa ya. Kemudian kalau untuk tuah menurut Mbak Wira sudah aktif, sudah siap dipakai, tapi belum sempat Anda gunakan dengan baik. Jadi tuahnya masih bisa dimaksimalkan lagi seiring dengan Anda menjalin kedekatan dengan khodam. Bagaimana caranya menjalin kedekatan dengan khodam? Ya, lakukan aja rutin komunikasi dan rutin memberikan offering. Kalau untuk offering atau hadiah, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja Omyang ya. Kenapa? Karena terbuat dari gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus banget untuk merawat benda-benda berkhodam, kayak gitu. Kemudian apalagi yang belum Mbak Wira bahas? Sudah ya, sudah semua ya. Jadi itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan dari sebuah batu ya milik Pak Cik nomor 9979. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih Pak Cik, selamat malam.